Perkenalkan, nama saya Nuzul Ahmad dengan NIM A1C222049. Saya dari kelompok 7, Prodi Pendidikan Matematika, kelas R003. Kali ini saya berkesempatan untuk membahas peranan dan perencanaan program pendidikan. Filsafat pendidikan mempunyai peranan untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan yang menghasilkan dan menimbulkan bentuk-bentuk dan gejala-gejala kependidikan yang tertentu pula. Peranan pendidikan di dalam kehidupan manusia, lebih-lebih dalam zaman modern ini, diakui sebagai sesuatu kekuatan yang menentukan prestasi dan produktivitas seseorang. Tujuan filsafat pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Teori pendidikan bertujuan menghasilkan pemikiran tentang kebijakan dan prinsip-prinsip pendidikan yang didasari oleh filsafat pendidikan. Dalam buku Modern Philosophy of Education menulis tentang peranan filsafat pendidikan secara terperinci dan pokok pemikirannya tentang fungsi dalam pendidikan, yaitu fungsi spekulatif, fungsi normatif, fungsi kritik, fungsi teori dan praktek, fungsi integratif. Peranan filsafat pendidikan dapat ditinjau dari 3 lapangan filsafat, yaitu metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, metafisika dan pendidikan. Metafisika merupakan bagian filsafat yang mempelajari masalah hakikat dunia, hakikat manusia, termasuk di dalamnya hakikat anak yang akan menjadi persoalan utama dalam pendidikan. Mempelajari metafisika bagi filsafat pendidikan diperlukan untuk mengontrol secara implisit tujuan pendidikan, untuk mengetahui bagian dunia anak, apakah ia merupakan makhluk rohani atau jasmani saja, atau keduanya. Metafisika terbagi 2, yaitu ontologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat, yaitu ada manusia, ada alam, dan ada kuasa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, dan tertib dalam keharmonisan. Yang kedua, metafisika khusus. Ada beberapa permasalahan yang dibahas dalam metafisika khusus, antara lain teologi. Teologi yang dimaksud dalam ruang lingkup metafisika adalah filsafat ketuhanan yang bertitik tolak semata-mata kepada kejadian alam. Ada beberapa pembahasan dalam hal cara simbolik yang terdapat di dalam mitos serta tulisan tangan tentang adanya Tuhan. Antara lain, teologi merupakan cabang filsafat yang membicarakan Tuhan, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sekitar Tuhan dan bagaimana hubungannya dengan realitas, bagaimana hubungan Tuhan dengan manusia dan dengan kosmos. Kosmologi membicarakan realitas jagat raya, yakni keseluruhan sistem alam semesta. Kosmologi terbatas pada realitas yang nyata, yaitu alam fisik. Oleh karena itu, kosmologi menghayati realitas kosmos secara intelektual. Manusia. Metafisika mempersoalkan hakikat realitas, termasuk hakikat manusia dan hakikat anak. Pendidikan merupakan kegiatan khas manusiawi, yaitu manusia sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial, manusia sebagai makhluk sosial, dan manusia sebagai makhluk bertuhan. Yang kedua, epistemologi dan pendidikan. Kumpulan pertanyaan yang berhubungan dengan para guru adalah epistemologi. Pertanyaan-pertanyaan ini semuanya terfokus pada pengetahuan. Pengetahuan apa yang benar, bagaimana mengetahui itu berlangsung, bagaimana kita mengetahui bahwa kita mengetahui, bagaimana kita memutuskan antara dua pandangan pengetahuan yang berlawanan. Apakah kebenaran itu konstan ataukah kebenaran itu berubah dari situasi satu ke situasi lainnya? Dan pada akhirnya pengetahuan apakah yang paling berharga? Yang ketiga, aksiologi dan pendidikan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas nilai baik dan nilai buruk, indah dan tidak indah, erat berkaitan dengan pendidikan. Karena dunia nilai akan selalu dipertimbangkan.
atau akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan perbuatan pendidikan. Apabila kita mencoba mengerti persoalan-persoalan pendidikan, mengertilah kita bahwa analisa ilmiah sebab masalahnya yaitu masalah filosofis, misalnya meliputi apakah pendidikan itu bermanfaat atau mungkin berguna membina kepribadian manusia atau tidak. Apakah potensi hereditas yang menentukan kepribadian ataukah faktor-faktor luar. Mengapa anak yang potensinya hereditasnya relatif baik tanpa pendidikan dan lingkungan yang baik tidak mencapai perkembangan kepribadian sebagaimana yang diharapkan? Apakah tujuan pendidikan itu sesungguhnya? Apakah pendidikan itu berguna untuk individu sendiri atau untuk kepentingan sosial? Apakah pendidikan itu dibuatkan untuk pembinaan manusia pribadi? Apakah untuk masyarakat? Apakah hakikat masyarakat itu dan bagaimana kedudukan individu di dalam masyarakat? Apakah pribadi itu independen atau dependen di dalam masyarakat? Apakah hakikat pribadi itu manakah yang utama dididik? Apakah ilmu, intelek, atau akalnya, ataukah kemauannya? Bagaimana asas penyelenggaraan pendidikan yang baik, sentralisasi atau desentralisasi dan otonomi oleh negara ataukah swasta? Apakah dengan kepemimpinan yaitu yang instruktif atau secara demokratis? Bagaimana metode pendidikan yang efektif atau membina kepribadian? Dengan mengerti asas-asas dan nilai filosofis tersebut dan mendasarkan segenap pelaksanaan pendidikan menjadi norma-norma pendidikan. Filsafat pendidikan dengan demikian merupakan asas normatif di dalam pendidikan, yaitu norma-norma yang berlaku di dalam dunia pendidikan. Sekian dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.